Awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Fidelis Lakabere, SP. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami sungguh di sini untuk melakukan kami mohon berkat-Mu bersama kami dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Pada Bapak Ibu Ketua, disilahkan untuk menyampaikan hal-hal untuk kami semua. Saya merasa bahagia, saya bersama teman-teman Kementerian Agama. Ya, kita ini semua Kementerian Agama, tapi kami yang ada di kantor, kami sampai di sini melihat teman-teman semua lengkap, kami merasa senang dan bahagia. Dan itu bukan karena kerja kita sendiri, tapi itu berkat campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami sampai turun ke lokasi karena itu mau mengevaluasi kinerja kita selama ini. Juga ada hambatan dalam pelaksanaan tugas itu, maka hari ini kita semua berkumpul di sini untuk membicarakan hal itu. Persamaannya, kalau saya persamaannya itu kita mendidik dan membina, sama toh pendidik dan guru. Tetapi dalam pelaksanaan tugas sebagai guru itu dia mendidik anak-anak di sekolah. Sedangkan kalau penyuluh itu dia membina umat di lingkungan. Karena secara sepintas itu saya melihat laporan yang kita kumpulkan di kantor waktu belum musim 2 kaki itu, ya, itu kebanyakan yang saya lihat itu kita lebih dominan pada anak-anak, itu kebanyakan, sehingga timbul di pikiran saya itu, oh berarti mereka ini sebagai guru selain karena itu banyak saya lihat di situ sekali. Kesempatan ini satu pertanyaan refleksi untuk kita. Jadi bukan untuk teman-teman sendiri, untuk saya, untuk Pak Dusan, untuk kami yang ada di kantor selama ini, yang kita pikir nama penyuluh itu, pertanyaan refleksi buat kita semua. Termasuk saya yang sementara ini juga. Apakah selama ini saya melaksanakan tugas sebagai seorang penyuluh di paroki sesuai dengan SK yang saya terima itu secara bertanggung jawab atau tidak? Ini kita masing-masing jawab dalam diri kita masing-masing. Kita melaksanakan tugas di paroki atau tidak, bukan di sekolah. Terlepas di sekolah sebagai guru. Saya pernah terjun ke paroki di mana yang ada di dalam SK itu. Pertanyaan refleksi yang kedua, berapa kali dalam sebulan saya bertemu dengan kelompok binaan saya? Sebagai penyuluh, kita adalah obor atau penerang yang memberi terang kepada orang lain, kepada sesama yang ada di sekitar kita yang menjadi tempat kita. Selama ini kita sudah melaksanakan tugas sebagai seorang penyuluh, tetapi mungkin ada hal-hal yang belum kita buat secara sempurna. Misalnya sebelum turun ke tempat pembinaan, bertemu dengan kelompok binaan kita, hal pertama apa yang kita buat? Terus biasanya kita buat janji dengan mereka dulu, baru kita siapkan kita punya materi untuk kita sampaikan kepada mereka. Kalau saya punya begitu, 1 hari sebelum kumpulkan mereka itu biasanya buat janji, sampaikan kepada teman-teman, misalnya anak-anak sekami, sampaikan besok, kasih tahu teman-teman yang lain besok kita ada ini pembinaan begitu. Kalau sebenarnya saya janji mereka tiap hari Sabtu itu kami pembinaan dengan doa bersama di kamar doa. Oke, lanjut. Kalau saya sebelum mulai kegiatan, karena bulan-bulan sebelumnya kita sudah adakan kegiatan, teman-teman sudah ada itu slide di depan, silakan. Pembagian kelompok binaan. Jadi binaan itu ada 2 kelompok, itu bina iman remaja dengan bina iman anak. Di situ
kami selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa jadwalkan 1 bulan 4 kali pertemuan dengan anak-anak, baik remaja maupun ini bina iman anak atau sekami. Jadi untuk kegiatan itu setiap hari kan, kalau untuk saya kelompoknya saya anak sekami itu di hari Sabtu, untuk bina remaja itu di hari Selasa. Jadi itu jadwal yang pasti, tidak untuk dirombak lagi. Jadi setiap hari Sabtu pasti anak-anak siap tunggu untuk kegiatan dimulai. Hari Selasa juga sama. Jadi itu rutinitas untuk kami punya kelompok yang sudah ditentukan. Itu saja, terima kasih. Saya kurang lebih sama. Kalau saya jadwalnya itu setiap bulan di hari Senin dan hari Jumat. Hari Jumat untuk bina iman anak dan hari Senin untuk bina remaja. Jadi di saat hari Senin dan hari Jumat itu pasti dari kedua kelompok itu sudah dengan sendirinya tahu bahwa kami akan pembinaan di hari itu. Dan biasa terkadang kalau untuk tempatnya, kalau untuk bina iman remaja itu sejauh ini saya masih di asrama putri, dan kalau bina iman anak itu kadang di aula gereja atau kadang di ruang terbuka, karena anak-anak tuh mereka lebih senang kalau kita penyuluhannya sambil ada permainan sedikit, jadi tidak bisa terlalu fokus di ruangan. Dari saya seperti itu, terima kasih. Kakak adik saudara dari kantor agama dan juga teman-teman sejawat penyuluh agama Katolik non PNS. Sharing ini, saya mau sharingkan pengalaman penyuluhan saya. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum turun ke lokasi penyuluhan, saya biasanya buat perencanaan dulu. Perencanaan dan juga lihat materi-materi apa yang harus saya sampaikan, yang harus saya berikan untuk binaan, kelompok binaan saya. Saya dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan itu secara keseluruhan itu terlalu mengalami banyak kendala, karena kebetulan kelompok binaan saya itu kan di wilayah Parokia Lulik yang mudah dijangkau dan dekat. Saya punya 3 kelompok binaan, OMK, Bina Iman Remaja, dan juga kelompok perkumpulan doa. Selain itu juga, itu yang saya ambil untuk laporkan. Tapi dalam action di lapangan, kebetulan saya juga sebagai DPP, ketua DPP, dan kami biasa kerjasama dengan Pastor Proki untuk setiap kali Natal, Paskah, atau bulan kitab suci, bulan Rosario, itu selalu turun katekesi itu, dan itu ketemu dengan orang-orang tua. Hanya itu tidak saya masukkan ke ini laporan wajibnya, itu yang 3 kelompok itu. Jadi yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga saya kadang buat evaluasi sendiri. Evaluasi terkait misalnya jam yang dalam 1 minggu itu saya pilih itu hari Senin atau Selasa, dalam 1 minggu 2 kali, atau Jumat atau Sabtu. Nah, kalau misalnya waktu yang sudah saya tentukan itu kebetulan ada kegiatan lain yang mendesak, yang urgent, berarti saya tunda lagi, bicarakan kembali dengan kelompok binaan. Dan biasanya saya buat evaluasi untuk diri saya sendiri itu, karena kadang-kadang target saya misalnya harusnya seperti ini, tapi kadang-kadang di luar ekspektasi itu. Itu misalnya mengharapkan supaya mereka aktif, anak-anak. Tapi dalam ini yang feedback dari mereka mungkin 1-2, dan itu memang tantangan juga. Kita tantangan untuk saya pribadi, kalau misalnya saya sampaikan kemudian tidak ada feedback, dalam artian mereka tidak bertanya atau tidak ini, saya merasa bahwa saya mungkin metode saya yang salah atau bagaimana, sehingga itu untuk selanjutnya ini harus pakai metode lain, misalnya metode permainan juga masuk ke dalam, atau metode apa, itu yang buat saya menantang juga. Namun dalam pelaporan hasil kegiatan bimbingan dan penyuluhan, saya akui bahwa saya juga beberapa kali, artinya tidak ini, tapi beberapa kali terlambat bikin laporan,
itu yang pertama itu karena terlalu banyak kegiatan, tidak hanya yang ini saya, sehingga konflik kepentingan, konflik peran itu yang bikin ini mau kerjain tapi masih ini, sehingga makin menumpuk itu. Bukan hanya satu kegiatan ini saja, dan saya yakin teman-teman lain juga begitu. Sehingga salah satu kekurangan dari saya, kelemahan saya itu harusnya itu 1 minggu itu, misalnya 1 minggu setelah itu tuh langsung laporan, harus langsung jangan tunda. Kadang-kadang saya tunda 1 bulan, punya action sudah berjalan, foto sudah ada, tanda tangan sudah ada, tapi untuk bikinkan dalam bentuk PDF atau juga upload itu tunda-tunda itu karena waktu. Harusnya tidak boleh, dan ini yang memang ya evaluasi untuk autokritik juga untuk saya, supaya ke depan tidak boleh tunda-tunda. Nopi dan Pak Elvi masuk tingkat kabupaten, lalu Pak Elvi lolos ke tingkat provinsi, dan sekarang menyiapkan diri untuk ke tingkat nasional. Kita doakan semoga Belu masuk dalam tingkat nasional. Lalu yang berikut, seperti Pak Elvi buat itu betul, saya juga seperti itu, seperti Pak Elvi. Setelah melakukan satu kegiatan, saya langsung evaluasi di hadapan kelompok binaan. Saya evaluasi, mungkin saya bertanya kepada mereka, ini bahasa yang saya gunakan ini teman-teman, kamu mengerti atau tidak? Terus metode yang saya gunakan ini pas? Seperti itu. Jadi kita harus mengevaluasi. Setelah satu kegiatan selesai, kita evaluasi memang, supaya membawa kita untuk ada perubahan di pertemuan berikutnya. Banyak hal yang tidak kami mengerti di hidup kami, tetapi kami mau belajar percaya jejaknya sempurna bagi kami. Terima kasih wae nami si keluarga, terima kasih wae Mbak kantor agama nusi Kabupaten Belu nusi maikian po bantuan onde ba mama tahu nenek mak ini. Jadi kami terima kasih banyak usaha kantor agama Kabupaten Belu.